saya Cia Cundayanti dengan NIM 877832511 UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan mata kuliah praktikum IPA DSD. Modul 1, ciri-ciri makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Adapun tujuan pengamatan kali ini, saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, prosedur percobaan. Pergi ke lingkungan sekitar, mencari makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. Mengamati setiap objek satu persatu dan memperhatikan hewan dan tumbuhan tersebut. Serta mencatat hasil pengamatan pada tabel. Beri tanda centang jika objek memiliki ciri tersebut. Adapun hewan yang pertama yang saya temukan adalah semut. Semut bernapas menggunakan trakea. Semut berjalan dan berlari menggunakan 6 kaki yang kuat dan cepat. Semut bersifat omnivora. Semut juga peka terhadap rangsang, terhadap bau, getaran, dan cahaya. Nah, seperti itulah ciri-ciri makhluk hidup pada semut. Lalu, sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang, bergerak menggunakan sirip dan ekor untuk berenang. Ikan peka terhadap rangsang, mempunyai garis rusuk, tubuhnya ramping berlendir agar mudah bergerak di air. Sisiknya melindungi tubuh dari luka dan parasit. Lalu sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada kupu-kupu. Kupu-kupu bernapas dengan trakea. Ia menghisap nektar bunga. Kupu-kupu juga peka terhadap rangsang. Nah, lalu sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada keong. Keong bernapas menggunakan insang. Keong darat menggunakan paru-paru sederhana. Keong bergerak menggunakan kaki perut yang melekat di perut bawahnya, bergerak lambat dengan mengeluarkan lendir agar licin. Keong tumbuh dan berkembang dengan cangkang membesar seiring pertumbuhan tubuhnya, membentuk spiral. Keong pun peka terhadap rangsang, menarik tubuh ke dalam cangkang jika disentuh atau terancam. Lalu sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada belalang. Belalang bernapas menggunakan trakea melalui spirakel di sisi tubuhnya. Belalang melompat jauh dengan kaki belakang yang panjang dan kuat. Belalang peka terhadap rangsang, cepat melompat jika mendengar suara keras atau getaran tanah. Belalang beradaptasi dengan cara warna tubuhnya hijau atau coklat untuk kamuflase di rerumputan. Nah, sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama, ada eceng gondok. Eceng gondok bernapas dengan cara mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata dan lentisel di batang. Eceng gondok berfotosintesis menggunakan klorofil di daun untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dengan bantuan sinar matahari. Eceng gondok peka terhadap rangsang. Eceng gondok memiliki batang berongga agar bisa mengapung di air, serta akar menggantung untuk menyerap zat hara dari air. Itulah ciri-ciri makhluk hidup pada eceng gondok. Lalu sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada pohon singkong. Pohon singkong bernapas menggunakan stomata pada daun untuk respirasi. Pohon singkong daunnya hijau dan lebar, kaya klorofil untuk membuat makanan. Pohon singkong tumbuh tinggi hingga beberapa meter, batangnya berkayu, akarnya membesar menjadi umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Ia peka terhadap rangsang. Pohon singkong memiliki umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada anggrek. Anggrek bernapas melalui stomata di daun dan batang. Daunnya mengandung klorofil untuk menghasilkan makanan sendiri. Anggrek tumbuh sangat lambat, memiliki akar udara untuk menyerap air dan nutrisi dari udara, terutama anggrek epifit. Anggrek peka terhadap rangsang, batang tumbuh menuju cahaya dan akar menuju kelembapan. Anggrek hidup menempel pada batang pohon lain tanpa merugikannya dengan akar udara untuk menangkap kelembapan dan oksigen. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup pada anggrek. Sekarang, mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup pada pohon jambu. Pohon jambu bernapas melalui stomata di daun dan lentisel pada batang. Pohon jambu berdaun hijau menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari.
Tumbuh dan berkembang dari pohon jambu adalah batang berkayu keras, daun lebat, menghasilkan bunga dan buah jambu. Ia peka terhadap rangsang, arah pertumbuhan disesuaikan dengan cahaya dan air. Pohon jambu daunnya tebal dan memiliki lapisan lilin agar tidak mudah kehilangan air. Akar tunggang kuat untuk menyerap air dari dalam tanah. Lalu yang terakhir, ada ciri-ciri makhluk hidup pada bonsai. Bonsai bernapas melalui stomata di daun dan lentisel di batang. Tumbuh dan berkembang bonsai dengan cara pertumbuhannya dikendalikan manusia dengan pemangkasan, pengawatan, dan pemotongan akar agar tetap kecil. Bonsai beradaptasi dengan hidup di pot kecil. Bonsai beradaptasi dengan akar yang pendek dan pertumbuhan lambat akibat teknik manusia. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai jenis makhluk hidup, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri utama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak. Walaupun cara atau bentuknya berbeda-beda antara hewan dan tumbuhan, kelima ciri tersebut selalu ada pada setiap makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan dasar yang membedakan mereka dari benda mati.